Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan ringkasan Annual Report tahun 2021 dari perusahaan Korean Pokpen Indonesia Tbk. Sebelum masuk ke presentasi, yang saya hormati Bapak Dian Jingga Permana MPD MT selaku dosen pengampu mata kuliah Organisasi Manajemen Perusahaan Industri. Baik, langsung saja kita mulai ke dalam presentasinya. Perkenalkan, inilah adalah anggota kelompok dari kelompok 7. Yang pertama ada Muhammad Rizky Putra dengan NPM 202144500196. Yang kedua ada Indra Hadi Saputra dengan NPM 202144500242. Yang ketiga ada Madya Idris dengan NPM 202144500240. Yang keempat, ada Ilhan Rizky Wibowo dengan NPM 202144500234. Dan yang terakhir, ada Eldiansah dengan NPM 202144500245. Oke, selanjutnya, isi materi yang akan kita bahas, yang pertama ada ikhtisar perusahaan, visi, misi, dan value. Yang kedua, ada sejarah perusahaan. Yang ketiga, ada struktur organisasi. Dan yang terakhir, ada pembahasan, yaitu keempat. Untuk pembaca pertama, akan dibacakan oleh Saudara Idris. Waktu dan tempat kami persilakan. Baiklah, kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang ikhtisar perusahaan. PT Kauren Poken Indonesia Tbk atau CPINN bergerak dalam bidang pakan ternak, pengembangbiakan, dan budidaya ayam pedaging bersama dengan pengolahannya makan olahan. Pelestarian ayam dan daging sapi termasuk unit cold storage. Penjualan pakan unggas, ayam dan daging sapi, dan bahan dari sumber hewani di dalam wilayah negara Republik Indonesia maupun di luar negeri sejauh diizinkan oleh undang-undang yang telah ditetapkan. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1972. Grand Tribute Corporation adalah entitas induk utama perusahaan dan anak perusahaan. Setelah itu ada visi, yaitu menyediakan pangan bagi dunia yang berkembang. Dan misinya ialah memproduksi dan menjual pakan, ayam pedaging, anak ayam usia sehari, dan makanan olahan yang memiliki kualitas tinggi dan berinovasi. Dan value-nya itu menyediakan pilihan sumber protein hewani yang lebih terjangkau bagi masyarakat sekaligus untuk mewujudkan kemandirian pangan protein hewani nasional. Oke, terima kasih Idris atas penjelasannya. Selanjutnya, penjelasan akan dibawa oleh Saudara Eldiansah. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, saya akan menjelaskan sejarah perusahaan. Yang pertama adalah melakukan inisiatif untuk membantu siswa tidak mampu melalui program anak asuh dari tingkat SD hingga SMU tahun 1984 dan mencatatkan seluruh sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 18 Maret dan berganti nama menjadi PT Kauren Pokpen Indonesia Tbk tahun 1991 dan berdirinya perusahaan dengan nama PT Kauren Pokpen Indonesia Animal Feed Mill Co. Limited tahun 1972. Memulai program kemitraan budidaya ayam daging dengan peternak mandiri untuk meningkatkan perekonomian lokal di tahun 1987. Menghibahkan Teaching Farm pertama kepada Institut Pertanian Bogor yang kemudian diikuti dengan beberapa universitas negeri lainnya. Di tahun 2007, menginisiasi penggunaan cangkang sawit untuk alternatif energi pabrik pakan ternak di Medan, yang kemudian diikuti oleh pabrik pakan ternak lainnya. Tahun 2011, menjalankan program beasiswa kepada beberapa mahasiswa di Universitas Erlangga, Universitas Diponegoro, Institut Pertanian Bogor, Universitas Brawijaya, dan Universitas Sumatera Utara.
tahun 2016. Memperkenalkan mobile corn dryer kepada petani jagung untuk meningkatkan kualitas panen jagung. Tahun 2018, bekerja sama dengan ITB, menciptakan mobile corn dryer dengan teknologi lebih mutakhir dan lebih advance di tahun 2021. Dan struktur organisasi perusahaannya adalah General Meeting of Shareholders, Direktur, Presiden Direktur Tejiu Thomas Effendi, Vice Presiden Direktur Perapon Prior Ravong, Direktur Ong Meisian, Direktur Jemi, Direktur Edi Darmawan Mansjur, Direktur Ferdian Segunawan Tejo, Board of Commissioners, Presiden Commissioners Heidi Gunawan Tejo, Vice President Commissioner Rusmin Riyadi, Independent Commissioner Suparman S. Titik, Regional Head Sumatera Beni Susanto, Regional Head Java Juan Erik Handoko, Regional Head Java 2 Hartono Ludi, Regional Head Java 3 Benyamin Limi, Regional Head Sulawesi dan Kalimantan Christian Tiono, Regional Head Bali, Maluku dan Papua Sani Tuenan, Head Internal Audit Felix Basani, Head Human Capital Sudirto, Head Information Technology David Joko Prajitno, Audit Commit Kaiman Superman Estetik, Member Kong Juan Hin, Member Harlan Budiono, Nomination Remuneration Commit Kairman Superman Estetik, Member Rusman Riyadi, Member Tejipto Adi Satrio. Oke, terima kasih Saudara Eldiansa atas penjelasannya. Selanjutnya, penjelasan akan dibawa oleh Saudara Ilhan Rizky. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada kemampuan inovasi. Di tahun 2018, PT Karoen Pokpen terwujudnya inovasi terbaru, yakni terciptanya mobil corn dryer. Mobil ini bertujuan menghasilkan bahan pakan yang berkualitas dengan memperdayakan para petani. Selain itu juga, teknologi ini mampu menciptakan budaya unggas yang jauh lebih efektif yang pastinya dibandingkan kandang konvensional. Bila dulu istilahnya tunggu bola, kini menjadi menjemput bola. Kenapa? Karena mobil pengering ini mempermudah petani dalam menjual produk dan kapasitasnya bisa mencapai 1 juta ton produk. Next. Selain itu, kemampuan inovasi di era ini perseroan melakukan program factory visit untuk memperkenalkan produk daging ayam olahan dengan mengundang berbagai komunitas yang ada. Dengan melihat langsung, diharapkan mereka dapat lebih percaya atas kualitas produk perseroan, sehingga akan memberikan rekomendasi. Contohnya di sini ada chicken nugget, karage, spicy wing, dan jam sosis. Next, ada teknologi informasi dan produksi. Di sini tidak jauh berbeda dengan halnya kemampuan inovasi. Yang pertama, ada pabrik pakan ternak berteknologi tinggi dalam meningkatkan kemampuan produksi. Yang kedua, membangun jaringan fasilitas, pengeringan, dan penyimpanan jagung untuk mengelola dan mengawasi kualitas bahan baku jagung, seperti halnya mobil corn dryer. Yang ketiga, menciptakan teknologi kandang sistem tertutup, yang pastinya untuk lebih efisien, produktif, serta memberikan kualitas hasil lebih baik karena ayam berada di dalam kandang yang sangat nyaman dengan temperatur dan kelembapan terkontrol serta listrik dengan teknologi terbaru. Yang terakhir, perseroan secara aktif mengembangkan platform distribusi e-commerce untuk memenuhi pasar online di Indonesia. Terima kasih Saudara Ilhan atas penjelasannya. Oke, penjelasan selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara Indra Hadi. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang ketahanan rantai pasokan. Perseroan mempersiapkan diri
untuk mitigasi potensi gangguan rantai pasok di masa mendatang melalui kerjasama PT BISI Internasional Tbk. Dalam program kemitraan jagung yang melibatkan petani jagung di seluruh Indonesia, Perseroan membeli jagung hasil panen tersebut dari BISI dengan harga yang kompetitif. Jagung tersebut kemudian diproses di fasilitas pengering jagung Perseroan yang berlokasi di pabrik pakan ternak kami, sehingga mengurangi biaya transportasi sekaligus memastikan kesegaran dan kualitas nutrisi dari jagung yang digunakan untuk pakan ternak kami. Saya akan menjelaskan struktur rantai pasokannya. Di sini dari supplier DOC menjual ayam pedaging anakan yang dibesarkan di peternakan kami. Kemudian dari supplier bahan-bahan untuk pakan ternak akan dibuat pakan ternak dan diolah untuk memberi makan pakan ternak. Terus diteruskan kepada distributor untuk diolah, dipisahkan antara ayam pedaging dan untuk yang diternak menjadi ayam petelur lagi. Kemudian dari ayam pedaging itu diolah di rumah potong untuk didistribusikan ke retail store Primasmart. Ada juga yang diproses di perusahaan untuk menjadi pakan daging olahan untuk dijual kepada customer. Oke, itu penjelasan dari saya. Thanks for attention. Terima kasih kepada Saudara Indra Hadi atas penjelasannya. Baik, itulah penjelasan dari ringkasan Annual Report tahun 2021 dari perusahaan Koren Pokpen Indonesia Tbk. Jika masih ada yang kekurangan, mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 7 berterima kasih atas antusias kalian. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.